dunia perojolan alias ojol-ojol sekarang atau dunia ojek online udah mulai dilirik oleh yang namanya pakar ekonomi dan melihat carut marut hiruk pikuk perekonomian yang kurang stabil bahkan jauh di bawah ekspektasi dari awal-awal bermunculnya atau munculnya ojol ini di tahun 2015 ya, yang go public ya, hingga sudah satu dasawarsa ya ataupun satu dekade ataupun 10 tahun ya, tapi pendapatan mengalami penurunan yang sangat drastis dan ini telah dinilai oleh pakar ekonomi. Yuk kita simak apa kata pakar ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam, kapanpun my friend, my bro, my sis. Ya, dimanapun berada nih, kali ini kita coba lagi ya. Ya, kita coba lagi membahas permasalahan ojol-ojol yang mana udah bisa dipantau juga ataupun diamati oleh para ekonom-ekonom hingga salah seorang pakar ekonom baik itu ekonomi sendiri ataupun mungkin dari temannya itu membuat status statement komentar di salah satu video gua yang mana yang gue bikin ini adalah realita baik itu omongan langsung sharing ataupun fakta-fakta yang kita temukan di lapangan ataupun di media sosial. Yang ini kita angkat sebagai sharing dan pembelajaran untuk kedepannya ya, untuk kedepannya. Dan kita sharing juga kenapa orang-orang lama yang top-top di ojol-ojol sekarang udah nggak ngojol lagi. Bahkan dulu ini kreator udah nggak lagi. Ada apa dan kenapa? Ada kenapa bisa bertahan ataupun yang mencari pekerjaan lain ataupun mungkin mengingat melihat keadaan seperti ini tuh. Ini kenapa ya sekarang ya? Ini dunia ojol sekarang kenapa ya? Ya, berganti presiden, berganti logo, berganti kepemimpinan kok seperti ini. Nah, ini yang kita akan bahas dengan para ekonomi ya. Seperti ini. Ya, ini dari Coco Chips 4722 ya. Ini dia bilang, kalau kata pakar ekonomi yang kebetulan temanku sendiri dari kampusku ekonomi, terjadi deflasi lalu kelas menengah semakin turun itu karena kita dijajah asing sedikit demi sedikit melalui platform digital, utamanya adalah ojol seperti Grab, Maxim, Indraver, dan lain-lain. Melalui sistem petak-petak pecah belah bangsa slot-slot multi mereka dan perang tarif timbullah hemat itu. Katanya ekonomi tidak akan kembali pulih kalau sistem slot multi order dan menghapus perang tarif tadi. Beliau menambahkan, andaikan tidak ada aplikasi yang namanya Grab, Maxim, Indraver, dan lain-lain yang tadinya jalan cuman Gojek, Aci, Shopee, ekonomi akan aman. Ya, walaupun Shopee adalah asing, tapi masih lebih baik daripada Grab yang bikin rusak sistem tarif-tarif semenjak dulu. Anehnya ya Bang, Gojek sekarang malah berkiblat sama Grab, platform asing yang jelas-jelas merusak ekonomi kita. Yang kita tahu lah namanya mencari profitabilitas itu, tapi seakan-akan sekarang Gojek malah kehilangan power yang malah menurunkan daya beli masyarakat melalui kerjasama Grab. Harusnya jika kerjasama itu malah menyembuhkan ekonomi, yang harusnya jika kerjasama itu malah menumbuhkan ekonomi yang lebih kuat, ini malah melemahkan daya beli masyarakat, semakin turun. Aneh kan ya? Betul kata temanku, kita sedang dijajah platform asing. Jadi kalau andainya ojol-ojol asing ini tidak masuk dan tidak ada perang-perang tarif, tidak ada skema-skema slot ini ya, yang mana ini hanya suatu topeng kata pakar ekonomi yang ini anak kampus loh, mahasiswa yang mengamati, dan mungkin ini akan jadi bahan skripsi untuk sidang atau tesis bagi mahasiswa juga bisa nih ya. Kenapa ojol-ojol tiba turun? Ini bisa dijadikan untuk sebagai bahan penelitian untuk pakar-pakar ekonom untuk ujian ya, ujian seperti ujian skripsi, sidang ataupun tesis. Ini sangat bagus nih ya untuk para mahasiswa ini sangat bagus bila my bro yang mau ujian untuk mengamati dan meneliti para ojol-ojol ini. Saya sangat setuju. Bila ada anak ekonom yang mau ketemu sama gue, siap DM saja. Oke, kita akan coba bahas ini, kita akan kulik semuanya. Dan apa gue bilang? Berarti ojol sekarang kerja Rodi dan Romusa dong. Kerja zaman Jepang. Dan juga my bro, selain kita seperti kayak di penjajahan asing, digital platform, perang-perang tarif dan lainnya, ya kan? Yang mana mungkin dinilainya ojol-ojol yang lain itulah yang menurunkan atau mungkin
yang menurunkan kualitas harga dan lainnya, yang mengakibatkan para ojol akhirnya merasa pendapatan makin turun ya. Mungkin untuk Jakarta oke lah ya, stabil lah ya, karena penduduk banyak, orang tiap pagi datang, terminal stasiun itu selalu rame. Pokoknya pagi itu masih pegang duit. Tapi untuk di daerah ya bagaimana? Apalagi ojol-ojol lain itu malah perang-perang tarif dan menurunkan argonya. Bahkan Gojek pun juga ikutan, Grab juga ikutan. Pokoknya begitulah. Itu menurut pakar ekonom. Tapi menurut ojol-ojol di lapangan, itu ojol ini ibaratnya kecanduan katanya. Kecanduannya ibaratnya seperti pinjol. Nih, dari kata Mr. Kuroneko ya. Itu katanya lama-lama aplikasi ojol udah kayak game bang, pay to pay later to win. Siapa yang menang dia bayar. Terus kata Dolphin 6969, bener nih, lama-lama udah kayak judul jatuhnya. Iya, di siapa yang rajin, yang mengambil slot, dia yang menang. Siapa yang mau patuh, dia menang. Siapa yang nggak mau patuh, ya dianyepin, atau katanya dikunci, atau mungkin kalau kayak judul tuh mungkin dia dirugiin terus, kalah terus. Nah seperti itu. Tapi nggak tahu lah ya, itu kan menurut sudut pandang mereka. Dan kita hanya untuk sharing dengan di video ini. Dan juga my bro, seperti dibilang seperti judul seperti tadi, ada juga yang ngomong seperti ini ya. Ini dari paket data relevan ya. Nih dia ngomong, stop perbudakan bertopeng pekerjaan. Terbuktikan aplikasi ojol itu tak ubahnya dengan judul ya, nggak ada kepastian. Kalahnya diperbudak tenaga, seolah dibayar uang dari jasanya, padahal manipulasi teknologi. Ditambah ya itu faktor slot bayar itu. Lalu apa bedanya sama judul? Ya kan kemarin kan kita lihat tuh Grab katanya kalau ikut biaya langganan sampai maksimal 10 tarikan itu dikenai biaya 20.000 ya. Itu para kompetitor Grab kan udah pada naik semua. Dan ojol Grab itu. Tapi kalau Gojek sekarang dia mulai dengan mengikuti jarak pemangkasan jarak nih. Seperti yang gue bahas kemarin. Yang mana jaraknya misalnya 5 kilo, tapi ojolnya tahu jalan pintas yang 3 kilo. Dia hanya menghitung mungkin 3 kilo. Mungkin sekarang enggak. Tapi kedepannya mungkin dihitung jarak seperti itu. Karena apa? Map yang biasa dilalui oleh ojol-ojol sebelumnya. Atau ojol-ojol kamsi. Yang kasihannya siapa? Ojol-ojol luar. Yang nggak tahu jalan ke dalam, tapi dipaksa muter. Akhirnya jalannya 2 kilo menjadi 5 kilo tadi. Macet-macetan, ya kan? Ya gitulah pendapatannya. Dan mengenai jarak itu pun mungkin ada korban seperti ini. Ya mungkin ini paket gosen nih. Ini dari GoPartner, namanya paracetamol gepeng. Gila nih ongkir, gara-gara cancel satu orderan miras jadi sambar geledek, gini ongkosnya. Dia dapatkan dari Rasa Mala, Tebet, dekat Pancoran, sono dekat Tugu Pancoran itu ya. Nah, itu Jakarta Selatan, ke Jakarta Utara, Kelapa Gading. Tapi kenapa jarak yang dikasih itu cuma 1,2 dan ongkosnya 2.468 ya. Ongkosnya segitu, kayak hitung aja 2.468, 2.000 perak ya. Ini gimana penghitungannya gitu? Apakah dia nge-cancel yang jarak jauh yang berdekatan dari Kelapa Gading ini? Jadi yang kehitung cuman ini. Ini dia pemain ojol multisen, yang mana ngambil maksimal 3 titik berbeda untuk mengantarkan ke 3 titik berbeda pula. Mungkin dia mengambil salah satunya tuh ada jarak yang jauh, tapi itu yang dia cancel, dan dia ngambil yang dekat ini. Dan kebetulan yang dekat ini jaraknya tuh dari jarak yang tadi itu dekat banget. Jadi yang jarak jauh ya tadi itu ya digratisin. Ya bensinnya digratisin, nggak dibayar. Padahal jaraknya dari Rasa Mala itu Pancoran Kelapa Gading itu bisa mencapai 10 kilo lebih. Ini cuma dibayar 2.000 perak. Ya, apakah ini pemangkasan jarak ya? Nah, bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Akan kita bahas terus masalah ojol-ojol ini ya. Akan kita bikin sharing terus di channel ini. Oke? Terima kasih. Adios amigos. Assalamualaikum. Salam satu aspal and ciao.